Baik, semuanya di sini kita akan mulai ke modul 5 tentang penggunaan sampel LS. Terus nanti kita akan mengolah data dari data yang kita ambil. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke Google. Kita download dulu sampel LS-nya, sampel LS trial. Kita seperti ini, kita download yang download dan installing. Di sini ada Windows, sesuaikan dengan laptop atau Windows yang kalian pakai, sistem operasi komputer yang kalian pakai, Microsoft Windows, ada Mac, ada Linux juga. Nah, dikarenakan saya menggunakan Microsoft Windows, maka kita download Windows. Kita tunggu downloadannya sampai beres. Nah, di sini sambil kita tunggu downloadannya beres, kita bisa lihat di sini ada modul 5 tentang structural equal modeling partial square. Di sini ada satu langkah, beberapa langkah, ada 3 langkah kalau nggak salah. Ya, ada 3 langkah. Nanti kita akan bersama-sama bareng-bareng. Oh, nggak ke download. Coba kita aktifin ID. Oke, kita siapin email dulu. Kita pakai yang ini. Kita mulai install saja langsung. Yes. Next. Ini tempat penyimpanannya mau di mana, bebas. Saya akan simpan ini di partisipasi. Kita finish. Kita akan mulai sendiri. Tunggu. Nah, di sini kita akan diberi 3 pilihan. Yang pertama student lisensi free, professional lisensi free 30, trial lisensi. Nah, biasanya student lisensi ini mempunyai batasan untuk menghitung berapa banyak responden dan variabel hitung atau pertanyaan. Kalau professional lisensi biasanya itu kita harus bayar dan nanti kita akan diarahkan ke web yang ada di web SampleLS ya. Bakal nanti akan ada pembelian sebesar 1.700.000. Nah, karena kan kita mencoba dan kita praktikum belum tentu kepake berlanjutan, maka kita menggunakan yang free. Nah, di sini kita masukkan email. Nah, di sini saya mempunyai email yang belum saya pakai. Kayak adik saya, kan saya namanya ini. Nah, di sini agree to receive seputar marketing communication. Nah, nanti kalau kalian checklist di sini nanti bakal ada email, berbagai banyak email untuk mempromosikan si SampleLS ini. Maka saya nggak menceklis ini. Nah, kita masuk ke email. Nanti ada kode. Nah, ini nih. Sensi kita kopas yang kecil ini. Kecil ini nih. Sambit. Nah, di sini kita start. Nah, artinya ini sudah kita bisa pakai. Kenapa kita gak bisa klik new project, PLS dan lainnya? Karena kita harus membuat dulu sebuah workspace, yaitu tempat untuk bekerja. Tempat untuk bekerja ini apa? Itu tempat untuk menyimpan tugas kalian. Nah, kalian tinggal pilih di mana penyimpanannya, ini bebas, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan di sini kita akan simpan di tugas. Kita buat folder baru karena di sini ada select folder. Kita harus men-select folder dan tentunya harus kosong. Kita namakan dulu foldernya apa, misalkan
kita namakan samples modul 5. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ada samples-nya. Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat new project. Ini nama project kalian mau apa? Misalkan samples contoh modul 5. Nah, di sini ada import data. Di sini kita akan mengimport data dan create modul. Sebelum itu model. Dan sebelum itu kita masuk dulu ke sebuah data. Data yang kita dapatkan kemarin. Nah, isinya data yang sudah ditotalkan. Nah, pertama-tama kalian harus menghapus dulu semua data ini agar nanti kita masukkan ke data samples. Kita hapus sheet yang from responden, kita delete. Nah, di sini kita delete juga total. Kita gak butuh total soalnya nanti otomatis mempunyai total. Saya bisa ngeklik CTRL tekan seperti biasa, terus klik, atau bisa diklik satu-satu, dihapus misalkan segini dulu hapus. Atau kalian bisa seperti ini, langsung delete, atau gini, delete, 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 delete. Nah, udah kita delete. Nah, seperti ini sudah beres. Kita akan save as, kemudian ke statistika. Ini statistika yang udah pernah dibuat. Udah, kita ke tugas yang tadi, tugas modul 5. Gak salah itu namanya, samples modul untuk modul 5. Nah, ini di sini kita simpan datanya. Kita rubah dulu ke CSV UTF 8, delimited. Di sini kita rubah bebas namanya mau siapa. Namanya Panji. So, data modul 5. Beres. Kita close. Kita coba import datanya. Kita balik lagi ke tempat yang tadi. Tugas modul 5, statistika modul. Nah, di sini kita masukkan. Missing 1. Missing 1. Kita besar dulu. Metrik. Semuanya udah metrik. Kita pastiin dulu scale-nya yaitu metrik. Terus di sini kita lihat semuanya udah oke. Kemudian kita bisa klik import data. Nah, di sini kita type-nya juga yang tadi kan metrik. Oke, di sini ada 50 indikator, bukan 50 indikator, 50 pertanyaan dari beberapa indikator. Yang A ini indikator, B indikator, C indikator, sedangkan A1, A2 yang angka itu berarti adalah sebuah pertanyaan. Oke. Sudah seperti ini kita back. Kita langsung ke create modul. Pilih dulu modulnya mau menghitung model tipe apa. Kita tentunya menghitung PLSM. Kemudian kita namakan project kita. Namanya modul 5 misalkan. Kemudian kita klik save. Nah, kita harus membuka dulu tabel kita. Ini. Brand ambassador, variabelnya kualitas produk dengan loyalitas konsumen, sehingga kita buat sebuah model yang pernah kita buat. Sini brand ambassador sebagai variabel x1. Di sini ada kualitas produk. Satu lagi di sini ada lagi namanya loyalitas. Produk. Oke, beres. Nah, kita buat connect ke ini, kita tekan, klik connect ini, kita tekan ke sini, kita tekan lagi ke sini, balik lagi ke select di sini. Nah,
Nah, di sini kita mempunyai dua variabel laten x1 dan y1. Kemudian kita masukkan bagian yang masuk ke brand ambassador. Caranya gimana? Kita lihat tabelnya lagi. Nah, di sini itu brand ambassador itu A, B, C, A, B, C. Di sini kualitas produk sudah masuk D. Berarti kita masukkan indikator atau pertanyaan yang mempunyai indikator A, B, C. Nah, kita masukkan di sini A, B, C. Ini caranya gimana? Kalian tinggal klik CTRL. CTRL tekan, terus klik masing-masing, atau kalian bisa satu-satu seperti ini. Atau kalian bisa seperti saya, CTRL tekan. Nah, seperti ini. Kita rubah biar menghadap ke kiri, seperti ini. Atau mungkin karena banyak kita ke ataskan saja seperti ini. Oke, kita zoom out. Seperti ini. Kita CTRL A. Nah, seperti ini. Ini kita pindahin ke sini biar berurutan. Oke. Kemudian kita lihat kualitas produk D, E, F, G. PG berarti dari D. D, E, F, G. Nah, ini kita klik variabel latennya, kita pindahin agar lebih rapi. Oke, seperti ini. Yang terakhir, loyalitas. Loyalitas itu punya H, I, J. Misalnya oke, ini kita di sini. Nah, ini kita berhasil membuat model. Nah, kalau sudah membuat model, oh ya, kita sambil lihat PPT-nya. Merubah Excel agar bisa dibaca oleh SampleS dan membuat sebuah model. Oke, ini sudah beres. Kita hijau. Kita rubah menjadi hijau. Hijaunya jelek. Nah, lakukan analisa outer loading dengan cara menghapus nilai pertanyaan yang kurang dari 0,7. Oke. Kita calculate PLS algorithm. Pertama-tama klik ini. Terus kalian tinggal klik path di sini, terus kalian start calculate. Nah, di sini keluar nilai-nilainya. Yang ini disebut nilai, namanya nilai outer loading. Yang disebut nilai outer loading itu ini nih. Angka, angka yang garis menuju ke indikator. Di situ namanya outer loading. Nah, kita lihat karena ini terlalu banyak dan kita gak tahu ini, takutnya ada yang kebalik, ada yang bukan bagiannya. Kita lihat ke nilai outer loadingnya langsung. Nah, di sini semuanya banyak yang merah. Artinya apa? Kita harus membuang variabelnya. Seperti itu. Sebelum itu kita dulu buka dulu modul statistika. Laporan praktikum, bukan kuesioner pengolahan pendahuluan, tugas pendahuluan. Kan ini modul statistika belum di-download ternyata. Nah, sini ada modul. Nah, langkah pertama ini kita udah langsung aja ke bawah. Ini masih sama tuh, ini penamaannya, ini membuat sebuah model. Nah, ini juga sama. Nah, jadinya seperti ini, terus disambungkan modelnya. Nah, di sini ada maksimum iteration sama stop creation. Nah, untuk aplikasi SampleS yang free trial ini kita gak bisa ngatur maksimum iteration sama stop creationnya.
Jadi gimana caranya? Kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan di modul. Kita lihat ke stop creation-nya. Nyata iterasinya itu ada 8, sedangkan di sini 7. Berarti kita aman. Masih sesuai dengan apa yang ada di modul. Kemudian kita lanjut ke eh, pengulangannya mana ya? Nah, ini nih. Running PLS iteration at most 3000. Di sini ada maksimum iterationnya 300. Ini udah lebih besar daripada yang di modul. Jadi gak apa-apa kita pakai yang ini. Maka untuk penggunaan CPLS trial ini bisa digunakan karena kan gak beda jauh sama apa yang ada di CPLS yang berbayar atau ini yang dulu sepertinya. Sekarang ada kebijakan si iterasinya nggak dirubah. Soalnya pas saya dulu praktikum pasti bisa diatur seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sama pada nilai overloading. Hasil algoritma berdasarkan gambar nilai overloadingnya yang kurang dari 0,7 sehingga SI3 harus di drop. Nah, kita mulai menghilangkan nilai-nilai overloading yang tidak memenuhi. Nah, sebenarnya untuk penghapusan model itu harus satu-satu per variabelnya. Jadi variabel mana nilai yang paling kecil nih, variabelnya dihapus, 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 dihapus. Jadi nggak bisa langsung, oh ini merah semua, hapus. Nah, nanti soalnya ketika kalian menghapus sebuah pertanyaan, pasti ada nilai yang akan naik. Maka dari itu, untuk penghapusannya itu harus satu per satu harusnya, per variabelnya. Variabel ini, variabel ini. Kita perlu buat note-nya agar gak bingung nanti menghapusnya. Ketika kita back, nanti ketika kita menghapus, soalnya nanti bakal hilang. Kita variabel x1, x2, y1, nah di sini kita sebenarnya ini udah saya pernah hitung dan ini hasil pembuangannya sangat banyak. Jadi kita bisa buang yang nilainya benar-benar kecil dulu. Misalkan kita buang C3, C3 yang angkanya 5 ini pasti B2, B3. Kita buang dulu segitu. Takutnya nanti yang gede, ada yang terbuang. X2-nya kita buang yang angkanya 5, D1, D2, D3, D2, D3, F1, F1, F3, F3, G1, di sini ada yang dibuang itu 0, 3, H1, H1, J1, J1. Nah, udah. Kita hapus dulu segini, kita balik lagi ke edit. Kita hapus tadi apa saja. C3 hapus, kita delete, klik terus klik delete di keyboard kalian. B2, B3. Oke. Kemudian kita hapus D1, D1, D2, D3. D1, D2, D3. Nah, kenapa saya tadi mencatat? Dikarenakan nanti di sini tuh kalau yang udah mendelete itu gak akan keluar si nilainya. F1, F3, F1, F3 sama G1. Oke, kita H1, H1, Y1. Oke, kita mulai calculate lagi. Ya, kita gini. Biar rapi. Nah, oke. Oke, kita calculate.
VLS algorithm, let's go. Nah, kita lihat ke nilai autoloadingnya lagi. Ternyata nilainya itu masih sama. Dan ada yang nilainya makin jelek, ada juga yang bertambah. Nah, kita eliminasi lagi sekarang. Ini hapus aja lah. Kita hapus nilai yang kecil, mulai dari A3. A3, oh ini B1. B1. Oke, kita hapus dulu yang mendekati gitu dulu aja lah. Harusnya ini satu-satu sih, kita satu-satu aja. Takutnya nanti ada yang malah kehapus nilainya. X1-nya yang paling kecil nilainya yaitu di angka 5. Nggak ada lagi yang kayak yang kecil S1. Y1-nya Y1 tuh H sampai IJ, HIJ, HIJ. Yang jeleknya itu ada di H3. H3, oke. Kita balik lagi. A3 kita delete, delete H3 delete. Oke, kita lihat lagi, kita calculate lagi, kita lihat lagi autoloadingnya masih sama dan nilainya makin ada yang nambah sih sedikit. Ini B1. B1 di sini ada angka 5, kita hapus yang E3. E3. Di sini juga ada angka 5, yang di sini kita hapus aja langsung A1. A1. Di sini kita lihat ada nilai yang kecil itu I1. Kalau angkanya udah mulai gede ini, lebih baik kalian menghapusnya satu persatu. Takutnya nanti nilainya udah valid tapi malah kehapus datanya. B1, A1, E1, E1, E3, E3, I1. Calculate lagi. Kita lanjut ke lihat lagi autoloadingnya. Nah, di sini mulai angkanya itu mulai menghijau. Lihat udah ada 1, 2, 3, ada 4 pertanyaan yang mulai hijau. Kemudian kita B4. B4 terus di sini yang paling kecil itu ada di D5. Lanjut ke sini udah mulai menghijau, kita hapus yang H2. B4, D5 gitu. D5 hapus dan H2. Oke. Ini biar rapi, kita gini lagi. Ntar, kemudian kita ke outer loading. Nah, di sini udah mulai menghijau. Kita hapus lagi yang merahnya. Terus lakukan hal ini berulang. Ini itu yang kecilnya C1. Yang kecilnya ada di D4. Yang kecilnya ada di apa namanya? Edit. delete. delete. Lah, kok keluar? I3. Oke, delete. Kita calculate lagi. Coba lagi. Outer loading. Nah, kita lihat di sini tinggal satu variabel J3.
Kita lihat apakah kita jika menghapus nilai J3 ini malah ada lagi variabel yang tidak valid atau malah sudah valid semuanya. Kita ke X2 nya yang paling kecil yaitu E2. Ya sudah, itu yang paling kecil. C nya nilai kita hapus yang paling kecil yaitu 69C4. Baik lagi, edit lagi, delete, bener gak? C4 salah, kita balikin, bisa kontrol Z. J3, E3, E2. Oke, ke flat lagi, overloading. Nah, kita lihat ternyata semuanya udah hijau. Yang artinya kita ini bisa bisa melihat nanti reliabilitas, validitas, nilai R square, F square, diskriminan validitas, konservabilitas dan lain-lainnya lah. Nanti kita lanjut. Kita hapus dulu, di sini ada B5, di sini ada E4. Di sini udah gak ada. B5 dan E4. Calculate lagi. Nah, sudah naik angkanya. Kita lihat di sini, kita hapus G2. Hapus G2, calculate lagi. Kita lihat overloadingnya. Kita hapus G4. Kita lihat overloadingnya, ternyata harus dihapus juga walaupun udah naik tapi belum ke angka yang kita inginkan sebesar 0,7, sehingga kita harus menghapus nilai ini. Kita calculate. Seperti itu. Kita lihat contoh yang di sini, apakah dihapusnya sama? Ya, 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 5. Di sini ada 4, ternyata ada yang terbuang di sini. Sepertinya ini tuh gara-gara kalau yang dites di sini itu menggunakan yang bukan free trial. Terus kita bisa atur pengulangannya. Kenapa nilainya beda? Karena pengulangannya beda. Ini kan pengulangannya nggak bisa diatur, ini pengulangan stop iteration ini 7 iterasi. Sama stikus ini 3000. Banyak banget pengulangannya sehingga nanti nilainya juga bakal berbeda. Nah, itu yang jadi pembeda. Nah, ini udah sesuai nih. Kita rapihin dulu. Up, up, up. Nah, jadi gini. Lebih enak dilihatnya. Nah, nanti ada penjelasannya kenapa nilai variabel yang kita gunakan ini banyak yang dibuang. Nanti kita bisa jelaskan di analisa. Tapi untuk sekarang kita fokus ke hasil dari apa yang kita hitung. Nah, ini udah semuanya, autoloadingnya udah hijau. Kita lihat ke sini, outer loading sudah warna hijau. Kita hijaukan juga di sini. Nah, angka kedua kita buat ini baru. Mengukur konsistensi internal antara indikator dalam satu konstruk. Kita lihat indikator cons alpha, composite reliability dengan kriteria di sini. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat juga modulnya. Apa sih yang dimunculkan? Ini kita lewat dulu blindfolding ini sama ini. Nah, ini kita harus memunculkan nilai internal konsistensi dan AFE. Misalnya nanti di sini ada nilai construct alpha, ini construct alpha sama composite reliability ini, composite reliability. Nah, kita lihat di sini, kita cari. Kalau nggak salah di sini. Nah, ini nih. Udah ada. Cons alpha, composite reliability, RHOC sama average AFE.
kita bisa copy di sini di Excel untuk pindahin ke Word. Soalnya lumayan rapih. Nah, seperti ini. Kita rubah ininya, jangan box text. Kita klik sini. Nah, seperti ini. Dikarenakan kita untuk disimpannya kita akan di PPT, maka kita akan lakukan seperti ini. Kita akan tulis di bawah yang bakal kita gunakan. Nah, potong sedikit, biarinlah. Nah, kita lihat nilai idealnya adalah gak boleh lebih dari gak boleh lebih. Nilai idealnya itu di antara 0,6 dan 0,95. Gak boleh lebih dari 0,9, harus lebih besar dari 0,6. Kita lihat. Ternyata nilai cos alfanya itu di sini. Ternyata nilai cos alfanya itu lebih besar dari ini. Nah, nanti kalian jelasin di sini brand atau lama ya. X1 mempunyai crunch alpha. Ya udahlah, gak usah ditulis. Nanti kalian seperti biasa, seperti modul-modul yang udah kalian jelaskan di sini, kalian sebutkan lagi angkanya, terus kita bandingkan udah sesuai atau belum. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat di sini udah ada nih, cons alfanya harus lebih dari 0,6 dan gak boleh lebih dari 0,9. Dikarenakan apa? Menunjukkan terlalu mirip atau redundant. Jadi gak boleh indikator itu terlalu mirip. Seperti itu. Oke. Ini beres. Convergent validity menilai seberapa besar indikator-indikator pada suatu konstruk berkorelasi kuat. Indikator average, extract, AFE-nya. Kita lihat nilai AFE-nya. Nilai AFE itu harus lebih dari 0,5. Di sini udah lebih dari 0,5 di sini. Di sini udah lebih dari 0,5. Berarti sudah diterima seperti itu. Kemudian outer loading. Tadi nilai outer loading. Berarti kita bisa tampilkan juga nilai outer loading. Outer loading. Nah, ini kalian bisa bawa outer loading ya. Nilai outer loading kita simpan di sini. Nah, seperti ini. Nilai outer loadingnya udah ada sehingga kita udah beres di sini. Harus lebih dari 0,7 udah sesuai, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa konstruknya itu indikator penilaiannya itu bisa diterima signifikan. Seperti itu. Kita lanjut ke diskriminan validity. Menilai sejauh mana satu konstruk berbeda secara empiris dari konstruk lainnya. Nah, caranya itu menggunakan satu Forner-Lecker creation criteria nilai akar kuadrat AFE. Oke, kita lihat perhitungan Fornell dari Forner-Lecker ini. Di sini kalau tidak salah, bukan. Nah, diskriminan validity. Nah, di sini ada diskriminan validity HTMT. Forner-Lecker. Nah, ini Forner-Lecker bukan yang HTMT. Oke, di sini harus lebih besar dari korelasi antar konstruknya. Konstruk harus lebih besar dari korelasi antar konstruknya. Artinya apa? Jadi yang konstruk itu ketika brand ambassador ketemu brand ambassador, aduh, salah. Kita pindahin dulu. Kita buat di sini ya. Jadi coret-coret ya, enggak ya, enggak bisa. Apa ya? Ini kalau gini ketutupin.
Hmm, aduh, apa dicoretnya? Ini kita ini aja lah. Bisa. Oke, kita di sini yang merah ini. Oh, ini ada draw. Oh, ini nih. Yang merah ini adalah konstruk. Di mana penjelasannya? Di sini konstruk mana nil berbeda. Dari konstruk harus lebih besar dari korelasi. Jadi konstruk itu adalah variabel eh, ketika nilai brand ambassador di brand ambassador ketemu brand ambassador disebutnya nilai konstruk, dan nilai korelasi itu berarti hubungan. Kan nggak akan mungkin hubungan brand ambassador dengan brand ambassador, itu bukan hubungan, tapi itu nilai konstruknya, nilai dari brand ambassador itu sendiri. Sedangkan kalau nilai hubungan, nilai korelasi itu pastinya berbeda, variabelnya itu berbeda, loyalitas dengan brand ambassador. Nah, seperti itu. Kayak gimana katanya? Nilai AFE konstruk harus lebih besar dari nilai korelasinya. Kita lihat di sini. Nah, nilai konstruk harus lebih besar dari nilai korelasinya. Berarti nilai bawahnya. Kita lihat di sini ternyata nilai dari ini hilang sih. Nah, harusnya seperti ini. Oke. Nilai brand ambassador ini kan 0,75. Nilai yang apa namanya? Nilai hubungan, bukan hubungan namanya. Korelasinya itu lebih besar. Berarti ini diterima, ini tuh diterima. Karena brand ambassador dengan brand ambassador, nilai nilai bawahnya ini lebih besar, maka diterima. Lihat lagi satu lagi. Di sini 0,74 sama 0,79. Nah, ini tuh sebenarnya kualitas produk ini ditolak. Nah, banyak dari diskriminan validity untuk, kan ada tadi ada yang HTMT. Nah, Fornell Letter Creation ini, criterion ini sebenarnya banyak yang untuk penelitian sekarang saya lihat di jurnal gitu udah banyak gak digunakan dikarenakan rata-rata si validitasnya kurang, makanya kita bisa ngambil cara kedua yaitu dengan mengambil nilai HTMT yang ini. Nah, kalau HTMT-nya udah warna hijau, berarti udah bisa kalian, berarti nilai kalian itu udah valid dan udah reliable kayak gitu. Tapi ini di modul ini nggak ada. Yang ada itu masih Fornell Tracker. Nah, ini nih. Di sini juga ada di buletin nih. Nilai 0,83 lebih besar, 0,9 dari bawahnya lebih besar. Ini juga lebih besar, lebih besar. Kayak gitu. Ini sama ini pinggirnya lebih besar. Ini ke pinggir, kita lihat yang ini ke pinggir Fornell Tracker. Nah, ini juga lebih besar, salah. Nilai cost loading nanti itu. Nah, nanti kalian sebutkan penjelasan omongan yang saya tadi jelaskan itu, kalian ubah menjadi catatan dan itu bisa menjadi hasil pengolahan data, deskripsi pengolahan data. Oke, kayak gitu. Ini cross loading. Oke. Ini udah beres. Kita di sini tambah HTMT. Oke, kita lihat konstruk benar-benar memukul hal yang berbeda dari konstruk lainnya. Cross loading di bootstrapping. Kriteria nilai loading indikator pada konstruk kasar harus lebih tinggi dibandingkan loadingnya pada konstruk lainnya. Yang tadi disebutin konstruk itu apa? Konstruk itu ketika si variabelnya nggak ngukur apa-apa. Indikator memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan konstruk lainnya. Nah, oke. Kita lihat di sini. Di sini ada cross loading. Benar kan cross loading? Di sini tuh nggak ada. Tapi di sini disebutin cross loading.
warna lacquer sama melalui tabel cross loading. Pastikan bahwa quarter loading indikatornya 1 lebih besar dari nilai konstruknya. Oke. Kita ke cross loading. Nah, di sini kita ngomongin di sini A1, A4, A5 ini adalah brand ambassador. Otomatis karena ini bagian dari brand ambassador A3, A5 ini. Jadi disebutnya ini konstruk karena ini kita lagi ngomongin brand ambassador. Nilai brand ambassador ini harus lebih besar. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan brand ambassador. A2, A4, A5 ini adalah brand ambassador. Berarti disebutnya konstruk. Nilai konstruk itu berarti ini harus lebih besar dari nilai yang lainnya. Nilai tadi apa korelasinya. Nah, di sini. Ternyata semuanya lebih kecil. Berarti A1 diterima. Lanjut lagi. Kita C2. C2 itu kalau nggak salah kita lihat tabelnya. Makanya kalau kita punya tabel itu enak. Lah, tabelnya hilang. Hilang, oh biarin lah. Masih ingat di sini C25. C25 ini kita bisa lihat di sini aja lah nilai overloadingnya. Nah, di sini C2, C5. C2, C5. Nah, di sini ada C2, C5 berarti masih kaitannya dengan brand ambassador. Kita lihat konstruknya. Nilai konstruk kan ini artinya ketika kita ngomongin nilainya di sini. Kita bandingkan dengan korelasinya. Ternyata ini tuh lebih kecil daripada nilai konstruknya. Maka diterima. Oke, kita lanjut ke sini, lihat dulu. Ternyata E sama G itu adalah kualitas produk. Kita lihat E sampai 5. Nah, di sini. H ini, oh ya udah. Kita lihat, ini adalah nilainya. Nilai yang kita akan bandingkan, nilai yang harus lebih besar daripada nilai lainnya. Kelebihan. Nah, seperti ini. Kita bandingkan dengan ini, bandingkan dengan ini, bandingkan. Kelebihan lagi. Kocak. Nah, di sini. Segini. Nah, kita bandingkan 7, ini di sini 7, 8, 7, di sini angkanya 56, 556, berarti ini diterima. Untuk variabel kualitas produk diterima. Kemudian kita lihat nilai H4 sama J. Kita lihat di sini, ini kan harus lebih besar daripada elemen yang lainnya. Di sini ukur, diterima. Nah, artinya apa? Elemennya ini diterima, guys. Kita ke atas. Maka dari nilai cross loadingnya itu diterima, kejelasan strukturnya itu diterima. Lanjut, evaluasi model struktural. Ada uji kolineritas dengan evaluasi sifat confident, evaluasi koefisien determinansi. Oke. Lanjut. Di sini ada uji memastikan tidak terjadi uji kualitas di antara variabel ATO again. Kita nilai inner PIF, variation inflation factor. Harus lebih dari 5. Di sini juga udah ada. Kalau untuk di modul. Kita ke bawah dulu, bawah model if. Nah, ini nih. If. Kita cari di sini ada. Nah, kenapa ini malah nilainya A2, A4 gak sesuai sama yang di modul? Nah, ini. Kita rubah aja, kita ke inner model matrix. Nah, sehingga bakal seperti ini. Brand ambassador dengan kualitas produk dengan loyalitas produk. Jadi kenapa nanti banyak yang bingung? Kenapa Kang gak semuanya terisi? Kenapa ini gak semuanya terisi? Karena kita mengukur
seberapa berpengaruh brand ambassador atau eksogen dan endogennya. Jadi brand ambassador dengan kualitas produk dengan loyalitas produk. Kalau kita nanti di sini berarti brand ambassador dengan brand ambassador, berarti kan itu nilai konstruk. Terus brand ambassador dengan kualitas produk kan kita nggak mengukur di modelnya itu mengukur brand ambassador dengan kualitas produk, nggak ada hubungannya, makanya nggak ada nilainya. Dikarenakan kita hanya mengukur variabel x1, x2 itu apakah mempunyai pengaruh kepada loyalitas produk atau tidak. Maka nilainya ini bakal keluar hanya pada dua tabel, yaitu pada baris kolom loyalitas produk. Seperti itu. Oke, kita simpan di sini. Brand ambassador. Oke. Model Viv-nya itu berarti tidak ada kolonialitas. Berarti ini udah bagus. Nah, sip. Lanjut, kita ke evaluasi sifat confident, mengetahui kekuatan dan signifikansi hubungan antara variabel laten. Oke. Kita lihat di sini hubungan signifikan jika T value-nya itu harus lebih dari 1,96 untuk A, atau nilai P value itu harus 0,5. Oke, kita lihat. Lihat hasil bootstrapping pada output. Oke. Kita mulai menggunakan bootstrapping. Kita edit kembali, terus kita calculate, terus kita klik bootstrapping. Nah, kalian tinggal start aja di sini. Nah, kita lihat yang pet confident. Nah, di sini udah keluar nilainya. Ini adalah nilai yang kita butuhkan. Sini. Ini namain aja lah. Ini yang satu, ini yang kedua. Benar kan? Ya. Kita lihat pet confident, hasil bootstrapping, hubungan signifikansi jika T value-nya itu gak boleh lebih dari 0, gak boleh lebih dari harus lebih dari 1,9 T value. Nah, ini nih, tes statistika atau P value-nya itu ini gak boleh lebih dari 0,5. Maka menunjukkan variabel ini signifikan. Seperti itu. Ini kita lihat di P value-nya. Ini udah oke. Kemudian kita ke mengukur kemampuan predik model teladan endogen. Oke. Kita ke cari yang namanya uji R. Di sini gak ada. Kenapa gak ada? Karena kita menggunakan fungsi bootstrapping. Maka kita balik lagi, kita calculate lagi. Kita masuk ke R square. R square? Ya. R square-nya ada di loyalitas produk itu 0,616. Kita lihat di sini contohnya. Ini yang tadi pet confident. Dan di sini ada R square. Di sini kenapa R square-nya ada dua? Ada intention to use, user satisfaction. Dikarenakan modelnya itu mempunyai variabel eksogennya itu mempunyai dua, sedangkan kita ini hanya mempunyai satu variabel eksogen. Makanya hanya keluar 1 R. Jadi untuk mengetahui berapa pengaruh dari loyalitas produk ini, kita ke R square. Makanya hanya ada satu loyalitas produk doang. Itu. Ini yang ketiga. Salah. Ketiga. Oke, kita lihat di sininya. Kalau nilai R-nya lebih dari 0,75, maka tinggi. Ternyata di sini itu hampir 0,73, berarti ini moderat. Seperti itu. Lanjut, kita ke langkah ketiga. Ada
evaluasi nilai F sama nilai evaluasi nilai Q2. Nah, di sini ada nilai F square. Nah, di sini kalian bisa ambil nilainya. Oke. Kita balik lagi ke ini. Nah, ini untuk yang keempat. 4. Kita lihat, terhadap endogen jika variabel tersebut dihapus dari model pengukur pengaruh signifikasi variabel eksogen. Kalau 0,02 itu kecil, kalau 0,15 itu sedang, kalau 0,3 itu berarti besar. Kita lihat di sini ada yang lebih dari 0,15. Ini berarti yang satu sedang, yang sini sedang, ini sedang, di sini moderat karena lebih dari 0,35. Oke. Lanjut. Kita percepat. Yang 1,5 di sini. Evaluasi Q, nilai predik. Nilai Q. Lihat dari sininya. Dari blindfolding, kita ke blindfolding. Fungsi blindfolding ini bootstrapping, blindfolding gimana ya? Pakai yang ini. Oke, untuk Q ini kita belum ada dikarenakan kayaknya terbatas. Harusnya keluar sih. Bisa. Berarti kita lewat aja dulu uji Q-nya, uji prediksinya. Uji ini penting. Tapi ya gimana, mungkin nanti kalau ada bootstrapping nggak ada atau nanti bug visual, nanti kita lihat aja dulu. Coba kita lagi. Gak ada blindfolding. Tidak ada blindfolding. Gak ada. Oke, karena gak ada, kita skip dulu aja. Karena ini adalah mode aplikasi trial dan kayaknya tidak ada. Makanya, nah untuk kesimpulannya kalian tinggal masukkan kesimpulan antara uji hubungan antar variabelnya di path confidence yang tadi, terus efek penghapusan variabel, kekuatan prediksi R, sama relevansi model. Dikarenakan keduanya gak ada, maka ini untuk tugas ya. Saya tidak akan memberitahu karena udah ada semuanya di atas penjelasannya. Dan kalaupun gak ada berarti kalian harus mencari. Tapi saya rasa udah bisa sih, tinggal udah ada semuanya di atas, hanya mau menyusun sebuah kalimat agar bisa disimpulkan kesimpulan dari tugasnya, atau kalian juga bisa lihat dari kesimpulan yang ada di modul. Karena saya juga ngambilnya dari kesimpulan yang di modul, poin-poinnya. Nah, ini kesimpulannya segini. Kalian bisa lebih panjang boleh. Nah, di sini kita lihat perbedaan yang penting antara, kan ini adalah uji R, uji Q, uji F. Yang pertama, uji R mengukur kemampuan model menjelaskan variabel endogennya. Berarti variabel endogen itu berarti variabel X1, X2. Dipredik mengukur kemampuan model memprediksi variabel endogennya. Nah, ini ada prediksi ya, tapi ini nggak ada.
Terus ini F2 mengukur besar pengaruh satu variabel eksogen terhadap endogen. Bedanya apa? Kita ada ibarat di sini. Ada nilai rapor yang dijelaskan dari faktor belajar. Nilai R2 ini adalah variabel X1, X2. Nah, nanti nilainya itu variabel R-nya itu ada 20% misalkan, 20%, 50%. Nah, kemungkinan nanti bakal hilang si nilainya itu. Misalkan gas sampai 100%. Nah, di sini kita lihat. Nah, R square. Mana tadi? Nah, R square. R square mana? R square, nah ya. Nah, R square-nya, endogennya itu sebesar, loyalitas produk itu sebesar 0,61. Oh, berarti endogen itu yang I1-nya. 0,61. Berarti 0,61 ini mengukur kemampuan model menjelaskan variabel endogennya. Berarti bisa dijelaskan bahwa salah satu nah ini uji kondisionalitas confident yang ketiga. Yang ini R square-nya itu sebesar 0,615 sehingga artinya berarti ada si kekuatan Brilliant secara umumnya itu bisa menjelaskan. Dan kenapa nggak sampai 100%? Di sini kan ada angka sisa nih. Nah, 400-nya itu bisa dijelaskan oleh variabel lain seperti itu. Di sini ada key predict. Kalau key predict ini adalah menebak nilai ujian siswa tanpa melihat jawaban. Mengukur kemampuan model memprediksi variabel endogen. Jadi kalau ini itu variabel endogennya itu nggak usah digunakan, tapi mengukur berapa, nggak ada hasilnya gitu. Jadi melihat berapa si nilai ujiannya ada berapa. Terus di sini ada mengukur besar pengaruh satu variabel eksogen terhadap endogen. Nah, kalau ini itu mengukur eksogen dengan terhadap endogennya. Di sini nggak ada gambar modelnya lagi. Nah, di sini ada endogennya. Di sini eksogen, di sini endogen. Nah, kalau ketika ini dihapus, anggap aja ini sebuah pemain bola, brand ambassador dengan kualitas produk, dan di sini ada nilai tujuannya berapa gol atau berapa gol. Ketika kita menghapus nilai salah satu dari sini itu, nah ini nilainya. Jadi kalau misalkan variabel ini dihapus, berarti kemungkinan golnya itu bakal ngurang di loyalitas produknya, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebihnya kita bisa nanti jelaskan di lab. Ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.